Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Dr. Niputunita Anggraini, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Dalam video ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester dalam mata kuliah Etika Bisnis. Tapi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadaena Mahadewiani, absen 1 dari kelas Manajemen Keuangan A Universitas Mahasaraswati Denpasar. Tapi sebelum saya lanjutkan, di sini saya izin mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dosen bahwa dalam pembuatan video ini saya bersikap duduk karena di sini saya mengalami insiden kecelakaan yang menyebabkan saya susah untuk berdiri atau melakukan pergerakan. Saya lanjutkan. Di sini ada pun pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama, seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memalsukan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Analisislah yang pertama, apakah tindakan karyawan tersebut etis? Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Baik, untuk soal yang pertama, di sini jawaban saya yaitu menurut saya tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut bisa kita nilai kurang etis karena di sini karyawan tersebut membocorkan informasi langsung kepada media tanpa melalui prosedur internal terlebih dahulu. Dan dalam teori etika bisnis, di sini terdapat prinsip loyalitas, profesionalisme, dan juga menjaga kerahasiaan perusahaan. Yang dimana sebagai karyawan di sini seharusnya ia memiliki tanggung jawab untuk melaporkan terlebih dahulu kepada internal perusahaan seperti ke atasan, ke sistem audit ataupun sistem whistleblowing perusahaan. Dan di sini walaupun tujuan dari karyawan tersebut baik, yaitu ingin mengungkapkan kebenaran dan juga tidak ingin perusahaan rugi lebih besar, tetapi tetap saja cara yang dilakukan itu kurang tepat. Karena di sini ia itu bisa merusak reputasi perusahaan, lalu juga bisa mengurangi kepercayaan dari publik dan juga dapat merugikan banyak pihak termasuk ke karyawan yang lainnya. Lalu untuk soal yang kedua, di sini sebaiknya perusahaan itu melindungi whistleblower bukan malah langsung menghukumnya. Dan di sini menurut saya ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, menyediakan sistem pelaporan yang aman dan juga rahasia. Lalu yang kedua, di sini perusahaan tidak melakukan intimidasi ataupun pemecatan secara langsung terhadap pelapor. Lalu yang ketiga, di sini perusahaan seharusnya menindaklanjuti laporan secara profesional dan juga transparan. Dan yang terakhir, perusahaan seharusnya memberikan perlindungan hukum dan juga psikologis terhadap whistleblower. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan karena alasan efisiensi biaya. Padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Analisislah yang pertama, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Lalu yang kedua, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Dan yang ketiga, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Baik, untuk jawaban soal yang nomor 2, di sini menurut saya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pabrik tekstil tersebut itu jelas-jelas dia melanggar adanya etika bisnis, lebih tepatnya ke etika lingkungan. Karena di sini perusahaan ini lebih mementingkan adanya keuntungan dan juga efisiensi biaya dibandingkan untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan dari lingkungan dan juga masyarakat. Nah, di sini limbah cair yang dibuang tanpa adanya pengolahan itu kan dapat mencemari air, lalu juga dapat merusak ekosistem, dan lebih bahayanya itu dapat membahayakan keselamatan dan juga kesehatan dari warga di sekitar.
Nah, di sini selain itu perusahaan ini juga melanggar adanya tanggung jawab sosial, di mana aktivitas bisnis yang dilakukan tersebut itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan di sini menurut saya dapat berupa yang pertama menjaga kelestarian lingkungan, lalu yang kedua itu tidak merugikan kesehatan dan juga keselamatan dari masyarakat sekitar, dan yang ketiga mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Lalu yang keempat itu mematuhi aturan lingkungan yang telah berlaku, dan yang kelima itu menjalankan bisnis secara ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena di sini terdapat prinsip etika lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu juga terdapat adanya triple bottom line, yaitu ada people, planet, dan juga profit yang harus dipatuhi dan juga dihubungkan secara berkesinambungan agar aktivitas bisnis yang dilakukan itu tetap berjalan dengan lancar dan juga berkelanjutan untuk kedepannya. Lalu soal yang nomor 3, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Yang menurut saya di sini yang pertama, perusahaan itu seharusnya memiliki atau membuat instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, di sini perusahaan harus memiliki SOP yang jelas mengenai cara pengolahan air limbah. Lalu yang ketiga, di sini perusahaan bisa membentuk tim lingkungan atau tim khusus untuk mengecek kualitas air limbah setiap bulannya. Lalu yang keempat, di sini perusahaan itu dapat memberikan pelatihan etika lingkungan terhadap karyawan. Dan yang kelima, di sini perusahaan dapat mengadopsi sebuah teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan untuk menjalankan bisnis ke depannya. Lalu untuk soal yang ketiga, sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari, tanpa adanya uji klinis yang valid. Analisislah apakah praktik tersebut etis. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini. Lalu yang ketiga, apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Baik, untuk soal yang nomor 3, di sini menurut saya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan skincare tersebut itu tidak etis, karena di sini perusahaan itu memberikan klaim yang berlebihan dan juga tidak melakukan uji klinis yang valid terhadap produknya, sehingga konsumen itu akan merasa tertipu dan juga memiliki harapan yang tidak realistis terhadap produk yang mereka gunakan. Di samping itu, dalam etika bisnis, di sini perusahaan seharusnya menjalankan prinsip jujur dan juga transparansi dalam memberikan promosi atau mengiklankan produk yang mereka perjualbelikan. Karena iklan yang berlebihan ataupun iklan yang menyesatkan itu dapat merugikan konsumen, baik itu dari sisi finansialnya ataupun dari sisi kesehatannya. Lalu untuk yang kedua, hubungan antara etika dan juga tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini itu menurut saya sangat berkaitan erat, karena di sini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan juga kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai produknya kepada konsumen. Lalu di sini perusahaan juga harus melindungi hak konsumen dengan tidak memanipulasi produk dengan klaim yang berlebihan. Lalu yang ketiga, seharusnya di sini perusahaan itu melakukan uji klinis terlebih dahulu sebelum memberikan klaim yang berlebihan dalam produk yang mereka iklankan. Jika di sini perusahaan itu hanya fokus terhadap penjualan tanpa adanya kejujuran, maka hal tersebut dapat merugikan konsumen dan juga di sini perusahaan melanggar adanya etika dalam bisnis. Lalu yang ketiga, dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen.
Di sini menurut saya tentunya yang pertama, konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap merek skincare tersebut. Lalu yang kedua, di sini konsumen tentunya akan beralih atau memilih produk skincare yang lainnya. Dan yang ketiga, di sini konsumen tentunya bisa saja skeptis terhadap produk skincare yang akan mereka pilih. Sehingga di sini pentingnya kejujuran dalam melakukan pemasaran agar tetap menjaga loyalitas dari konsumen tersebut. Lalu untuk soal yang nomor 4, seorang manajer pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Analisislah yang pertama, analisislah apakah tindakan tersebut etis. Lalu yang kedua, apa risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini. Baik, untuk soal yang nomor 4, di sini menurut saya tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer tersebut tentunya tidak etis karena hal tersebut itu bisa menimbulkan adanya konflik kepentingan. Nah, walaupun di sini vendor yang dipilih itu menawarkan harga yang terbaik, tetapi proses tender harus tetap dilakukan secara transparan dan juga adil. Nah, di sini dengan memilih adanya vendor milik kerabat dekatnya tanpa adanya proses tender yang terbuka, itu nantinya akan dapat menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme dan juga perasaan ketidakadilan terhadap vendor yang lainnya. Lalu risiko etis dan juga hukum yang mungkin terjadi di sini yang pertama tentunya akan adanya hilang kepercayaan perusahaan terhadap manajer. Lalu yang kedua di sini menimbulkan kecurigaan adanya korupsi dan juga tindakan nepotisme ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, di sini perusahaan itu bisa saja mengalami kerugian apabila vendor yang dipilih tersebut terbukti tidak kompeten. Lalu yang keempat, di sini bisa terjadi adanya konflik internal antara karyawan. Lalu yang kelima, perusahaan itu berpotensi terkena sanksi apabila terbukti melanggar aturan pengadaan. Lalu yang terakhir, di sini menurut saya seharusnya perusahaan itu yang pertama mewajibkan untuk karyawan untuk melaporkan hubungan keluarga dengan vendor. Lalu yang kedua, di sini perusahaan itu seharusnya mewajibkan karyawan ataupun manajer untuk melakukan proses tender secara terbuka dan juga transparan. Dan yang ketiga, di sini perusahaan itu bisa membentuk tim pengadaan yang independen. Lalu yang keempat, di sini perusahaan dapat melakukan audit ataupun pengawasan secara berkala. Dan yang terakhir, di sini perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika seperti kasus tersebut. Sehingga di sini dengan adanya 5 kebijakan tersebut, proses pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat berjalan secara transparan, adil, dan juga profesional. Baik, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian jawaban saya tadi terdapat kesalahan kosakata baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.